Selamat Hari Santri Nasional, semoga santri sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi Sujatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Iya, terima kasih Bapak sudah diperkenankan sowan di dalemipun Bapak. Dan kita semua amat tersanjung dengan apa yang telah Bapak berkenan untuk memberikan statement di edisi yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di Kabupaten Jepara, terutama khususnya kaum Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Kita di sini adalah organisasi yang sangat besar. Kita punya Ansor, punya Banser, dan banom-banom lainnya seperti ada Muslimat, Fatayat, dan lain sebagainya Bapak. Dan mayoritas di Kabupaten Jepara ini semuanya guyup untuk memperingati Hari Santri ini. Dan Bapak Edi Sujatmiko berkenan untuk memberikan himbauan-himbauan dalam rangka 22 Oktober 2023 Hari Santri ini untuk masyarakat di Kabupaten Jepara, terutama generasi muda, generasi santri ini Pak. Jihad Santri Jayakan Negeri, ini kita angkat tema untuk semua saja di Hari Santri ini. Dan di sini dalam rangka menyambut tahun keemasan santri-santri Jepara. Himbauan dari Bapak Edi Sujatmiko, apa yang harus dilakukan Pak? Tentunya dengan Hari Santri ini kita cashback ke belakang bahwa sejarah menunjukkan bahwa ditetapkannya Hari Santri ini merupakan momentum yang luar biasa, mengingat sejarah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini diraih tidak hanya para pejuang, para TNI ataupun para pejuang tentara, akan tapi juga masyarakat dan utamanya adalah alim ulama dan santri. Yeah. Peristiwa ini kalau kita lihat yaitu terjadi pada tahun 1945 ketika pada tanggal 22 Oktober itu adalah pecah perang di Surabaya. Dan pada waktu itu peperangan itu juga dimotori karena adanya invasi, yaitu akan merebut kemerdekaan kita mempertahankan kemerdekaan, yaitu ulama dan santri memekikkan
dengan Allahu Akbar, maka alhamdulillah sampai peperangan ini berlanjut sampai tanggal 10 November Iya, Bapak. yang dikenal Hari Pahlawan. Pahlawan. Dan inilah maka kepemerintahan Pak Jokowi, alhamdulillah, yaitu dengan mengenang jasa para santri dan ulama, maka beliau menetapkan tanggal 22 Oktober inilah sebagai momentum untuk santri. Sehingga santri yang awalnya kita dipandang sebelah mata, Betul. dan santri ini seolah-olah pembelajaran yang terbelakang. Alhamdulillah dengan adanya diangkatnya Hari Santri ini adalah mengangkat untuk kesetaraan. Bahwa santri ini juga kalangan intelek yang tidak terbelakang, tapi santri ini bisa disejajarkan dengan pendidikan umum, bahkan ini memerlukan pendidikan plus-plus. Karena di pondok pesantren, pendidikan tidak hanya diberikan pendidikan yang keagamaan, akan tapi pendidikan umum yang alhamdulillah nanti santri ini menjadi sumber daya manusia bangsa kita yang plus-plus. Ini yang diharapkan. Jadi para pengelola pondok pesantren pun harapan kami tidak bisa kemudian memandang sebelah mata tentang pendidikan hanya kalau pesantren itu hanya keagamaan, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga pembelajaran kurikulum umum. Iya, Sehingga ini menjadi santri menjadi sumber daya manusia yang plus. Untuk itu kami berharap dengan momentum Hari Santri ini, kami berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jepara, tidak akan malu dan tidak akan terbelakang bila mana anaknya, putra-putrinya itu dididik di pesantren. Dan ini pun ya juga tidak salah, yang dididik di umum juga tidak salah, di pesantren ini malah mendapatkan tambahan. Dan bahkan kadang di matching pendidikan umum dan pesantren, ini adalah baik. Dan pesantren pun banyak yang sudah mengedepankan juga ada pendidikan umum dan pesantren di MIS ini. Dan yang kita ke depan harapannya apa? Kader muda bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jepara ini nanti ke depan ini menjadi sumber daya manusia yang plus menyongsong keemasan tadi. Sehingga kita betul-betul siap untuk menjadi kader muda, penerus bangsa, pemimpin bangsa, dan ini yang kita harapkan. Jangan sampai santri menjadi minder, tapi santri harus terdepan. Saya kira itu. Semoga. Dan untuk Jepara sendiri, Pak, generasi muda saat ini, dari sorotan Bapak, seperti apa sih? Alhamdulillah generasi muda kita di Jepara, ya meskipun kalau kita lihat di Jepara itu angka ATS masih ada, tapi sekarang alhamdulillah angka ATS kita juga turun. Dari angka awal pertama Pusdatin itu sampai 17.000, tapi setelah dikelola, kita dilihat datanya menjadi 5.000, 4.000, dan sekarang tinggal 1.000. Dan itu merupakan semuanya bahwa itu adalah kader-kader bangsa kita, kader pemuda Jepara. Dan kita sisir bahwa pemuda kita harapannya itu dari sehat fisik kita harapkan tidak stunting lagi, yang kemudian kalau tidak stunting pembelajarannya akan bagus, lahir batin dia sehat, dan harapannya pendidikan monggo, berpendidikan ada yang di pesantren, ada yang di umum, tapi yang penting ada belajar, dan kita dalam belajar tetap ingat agama. Insya Allah pemuda yang pembelajarannya itu dari dua sisi, baik nasionalis maupun agama, insya Allah akan melahirkan sumber daya yang paripurna. Dan diharapkan apa? Menyongsong yaitu Indonesia emas, itu harapan kami akan mudah. Dan kita siap, jangan sampai pemuda Jepara itu kita menyongsong itu untuk menyongsong hari emas, nanti mas justru pemuda Jepara itu menjadi penonton. Nah untuk itu maka harapan kami di Jepara ini, ayo kita perangi tentang keterbelakangan, dan ayo senantiasa kita berpendidikan yang baik, yang setinggi-tingginya, meskipun itu pendidikan di sektor apa, pendidikan formal, non formal, ayo ikuti kita semuanya. Sehingga kita apalagi di Jepara ini alhamdulillah, kita di Jepara juga pengembangan daripada SDM termasuk juga industrialisasi, semua kita sudah berbasis IT. Ini tentunya pemuda Jepara harus jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kita karena pesantren dianggap itu kuno, enggak. Pesantren pun harus melek terhadap teknologi. Sehingga apalagi di masa sekarang semuanya serba teknologi. Jadi pesantren harus modernisasi, harapan seperti itu. Baik Bapak Edi Sujatmiko, santri harus melek teknologi, santri harus modernisasi. Itu tadi yang disampaikan Bapak Edi Sujatmiko ya. Dan ini terkait dengan generasi penerus kita, pelajar, terutama mulai dari sejak dini ya Pak ya, pendidikan karakter dan juga
dari mulai TK, SD itu mungkin sudah diterapkan, dan di sini mungkin perlu edukasi dari Bapak Edi Sujatmiko. Yang pertama sekali pendidikan karakter untuk anak supaya tumbuh tunas-tunas untuk generasi ke depan, santri yang berakhlakul karimah, birrul walidain, dan juga santri yang bisa membawa diri tidak terjerumus dalam dunia digital. Mungkin ada plus minusnya. Himbauan dari Bapak Edi Sujatmiko untuk Jepara, generasi penerus. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi harapan kami di era perkembangan yang luar biasa ini, harapan kami para santri dan juga pemuda Jepara, ayo kita tetap melek tentang teknologi. Tapi kita harus membekali diri kita dengan tadi, yaitu pendidikan agama yang mendasar, dan itu menjadikan fundamental dan harus kita amalkan. Jangan hanya mengenyam pendidikan agama, tapi nanti setelah memasuki dunia peperangan dalam masa, yaitu kita implementasinya di lapangan, sampai bekal agama itu hanya menjadikan dokumen belaka, tapi harus menjadikan bekal hidup kita. Semua kehidupan kita dalam bekerja, kita harus dilandasi dengan nilai-nilai agama. Akhlakul karimah tidak hanya diucapkan, tapi betul-betul bisa dijadikan yaitu modal hidup kita. Kita ingat bahwa hidup kita di sini adalah sementara, dan kita di sini karena mampir ngumbi itulah. Ayo kita betul-betul memperkaya diri dengan nilai-nilai agama yang kita implementasikan dalam kehidupan masyarakat. Banyak yang sudah santri-santri menduduki jabatan, dan ini harapan kami, kehidupan beragama inilah ayo kita terapkan dalam pekerjaan. Jangan sampai setelah keagamaan atau religi bekal ini setelah masuk ke pekerjaan, nilai agama justru tergerus. Karena wah, yang ngono kuno. Wah, itu kan zaman dhisik. Nah, jangan gitu, tapi harapan kami bisa kita konstan nilai agama, justru kita tambah keinginan kita. Karena bekerja diniati ibadah dan kita ikhlas. Jangan sampai justru wah itu kan kalau kita di pendidikan, wah itu kan waktu di pondok pesantren. Ini kan lain, sudah bekerja. Harusnya jangan gitu. Tapi justru di pendidikan ini mempengaruhi, yaitu mempengaruhi menjadi pola hidup dalam beragama, pola hidup dalam bekerja. Ini tentang agama kita jiwai semuanya. Jadi insya Allah nanti untuk mempersejahtera masyarakat, ini akan cepat terwujud. Kalau semua pejabat, apalagi sekarang pejabat ini juga banyak yang pintar ngaji, banyak yang dari pesantren, ucapan di tingkat nasional kita tahu Pak Wakil Presiden sampai pesantren, dari Menteri Agama semuanya, banyaklah dari kepolisian, TNI sekarang ini sudah nilai-nilai agama banyak yang menjadi landasan dalam bekerja. Untuk itu maka kita jangan hanya melihat, jangan hanya menjadikan fenomenal. Harapan kami landasan ini betul-betul ayo, yang merasa introspeksi kita belum bisa melaksanakan, ayo kita jangan hanya berlomba-lomba untuk pamer tentang masalah kehidupan beragama, tapi ayo kita pamer kepada Allah, bahwa kita itu yang kita pamerkan itu kalau agama kepada Allah tidak ada yang tahu. Tapi ayo kita introspeksi, sudah tidak. Kalau harapan kami seperti itu, sehingga santri itu mewarnai dari pekerjaan. Jangan sampai hanya pekerjaan seolah kau santri, jangan gitu. Tapi pekerjaan ini ayo kita bekerja seolah-olah kita santri itu ada di hati kita. Insya Allah itu dalam pekerjaan itu akan baik, masyarakat juga akan merasakan dengan baik. Ya, harapan saya gitu. Jadi ayo santri ikut dalam rangka pembangunan masyarakat Jepara, ayo ikut serta peran untuk membangun Jepara, dan suasana di Jepara harus kita wujudkan dalam hati adalah santri ada di hati. Saya kira itu. Baik Bapak, satu hal lagi Pak, ini kita tadi sempat tertarik dengan kalimat Bapak, jangan pamer kepada manusia tapi kita pamer kepada Allah. Ini sangat menyentuh hati saya sendiri secara pribadi. Kita melihat ya Pak, flashback ke belakang, ada organisasi besar yang sempat tadi saya sebutkan, ada Ansor yang begitu luar biasa, ada Banser yang gagah berani, tatkala mereka bertugas begitu wibawanya begitu ya Pak ya. Untuk Jepara sendiri, organisasi besar ini patut kita acungi jempol dan patut kita banggakan. Flashback ke belakang, evaluasi sedikit di Jepara ini sebetulnya yang sudah berjalan ini seperti apa Pak dari organisasi-organisasi yang saya sebutkan itu tadi? Alhamdulillah, saya juga kalau mengevaluasi kami selaku Sekda dan Dewan Masjid tentunya tidak pada tempatnya. Tapi hanya kami berharap, ayo kita semua berkoreksi diri, introspeksi masing-masing. Karena yang tahu kesalahan kita adalah memang
Kalau kita mengoreksi orang lain itu nanti menjadikan fitnah. Tapi harapan kami, ayo merefleksi diri masing-masing, introspeksi. NU besar di Jepara, itu kita komunitasnya besar sekali. Kemudian di Banom-Banomnya ada Banser, ada Ansor, ada Fatayat, ada juga Muslimat, itu semua besar. Ada IPNU, PPNU, itu juga besar semuanya. Harapan kami hidup bersandingan dengan organisasi yang lain. Di sini ada juga Muhammadiyah, ada yang lain-lain, itu harapan kami juga Banom-Banom Muhammadiyah juga banyak. Tapi kita tidak saling berbangga diri masing-masing. Tapi kita saling kerjasama, introkoreksi, dan akhirnya kita bisa menjalin kerjasama dengan baik. Dan kebesaran mereka, ayo kita tunjukkan dengan akhlakul karimah, itu aja. Jadi jangan kekuatan itu menjadikan kesombongan, tapi kekuatan itu kita amalkan kepada masyarakat, tidak hanya banter di medsos, tapi ayo kita banter di hadapan Allah, semoga Allah yang menilai, dan kita semua yang akan kita kerjakan, berbasislah kita dengan nilai keikhlasan. Insya Allah kalau semua dilandasi dengan keikhlasan, ikhlas itu mudah, tapi sulit untuk dilakukan. Iya, betul. Karena kita kadang masih ria untuk istilahnya pengen dilem sama orang. Apalagi era teknologi, serba medsos, semuanya itu kita itu kadang berbuat tuh, nah siapa tahu kita menjadi ria. Seperti ini, kita buat broadcast macam ini, kita juga takut kalau dikira kita pamer enggak. Harapan kami edukasi kepada semuanya, mengajak kita semua jangan menjadikan ria, tapi semoga kita semua di jalan Allah SWT. Harapan kami seperti itu, karena kita dalam pengertian kita di era teknologi, kita harus betul-betul bisa memanage hati, memanage pekerjaan tingkah laku, itu yang harus kita matchkan. Yang penting tadi kata-kata adalah kita boleh pamer kepada Allah, tapi kita dengan dilandasi dengan nilai keikhlasan. Jadi kita mengajak semua untuk para santri yang di lingkup pondok pesantren maupun yang lain di luar pondok pesantren, harapan kami ayo bersatu padu untuk membangun Jepara dengan peringatan yang kita peringati besok pagi, tidak hanya sekedar peringatan, tapi itu momentum untuk mengingatkan kembali bahwa kita adalah adanya hari santri, kita harus berjuang untuk memajukan khususnya Jepara. Jadi Jepara jangan sampai kita terkoyak-koyak oleh pemuda Jepara sendiri, tapi harapan kami ayo antar pemuda kolaborasi untuk membangun Jepara. Kita bangun Jepara lebih baik, saya kira itu. Guyup rukun. Guyup rukun, santri menjadikan fenomena dalam pekerjaan semuanya. Baik Bapak, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, dan semua yang Bapak sampaikan tadi dapat mengedukasi masyarakat di Kabupaten Jepara, para santri, generasi muda untuk menyambut tahun keemasan. Jihad santri, jaya Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Sujarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.